bagi para pencinta, bukan orang yang penakut ya, maka dia mencari Tuhan didorong oleh cintanya, bukan oleh rasa takut ataupun keinginan akan surga. Karena mereka yang takut pada neraka atau takut ingin sama surga, mereka belum menemukan cinta sejatinya pada Tuhan. Gitu. Karena kalau sudah pernah merasakan keterhubungan dalam cinta dengan Tuhan, Mas Hendra. Om Swastiastu, Pak Wayan. Terima kasih sudah berkenan hadir membersamai sahabat-sahabat di Ngaji Roso kembali, Pak Wayan. Ya. Mudah-mudahan Pak Wayan sekeluarga sehat terus ya. Amin. Nah, Pak Wayan, Ya. kita langsung aja gas ya. Ya. Jadi kalau di Muslim itu ada tokoh sufi namanya Robiah Al-Adawiyah. Itu ada ungkapan yang sangat terkenal, Pak Wayan. Kurang lebihnya tuh, aku ingin membawa obor api di tanganku gitu ya. Satu untuk membakar surga dan satunya lagi untuk membakar neraka gitu, api neraka gitu kan. Ini kan sangat familiar ya. Agar manusia itu tidak lagi menyembah Tuhan karena takut atau pamrih gitu, melainkan hanya karena cinta sejati kepadanya gitu. Ya. Nah, kalimat ini relate banget dengan selama ini apa yang menjadi konsen dari Bapak Wayan Mustika, di mana-mana ngajarkan untuk kemudian kita benar-benar tanpa pamrih membangun hubungan dengan Tuhan itu gitu. Nah, bagaimana respon Pak Wayan merespon kalimat dari Robiah Al-Adawiyah ini? Atau saya balik sama Mas Hendra. Ketika Mas Hendra dulu mencintai istri yang sekarang, sepanjang perjalanan itu pasti ada banyak tempat yang kadang menjengkelkan, tempat yang kadang begitu indah. Gitu. Kira-kira tempat perhentian yang Mas ingin lakukan di mana? Pasti di tempat istri kan? Iya. Bukan di sepanjang, mungkin di sepanjang jalan menuju ke sana ada mall yang menyenangkan. Jelas. Ataupun apalagi ada tempat-tempat yang menjengkelkan, kita abaikan itu. Karena kita hanya ingin bertemu dengan orang yang kita cintai. Nah, hal yang sama terjadi ketika Tuhan itu adalah cinta kita. Ya, kalau Rumi, orang-orang Sufi, Tuhan itu kan cinta bagi mereka. Sehingga ketika mereka merindu sama Tuhan, mereka nggak peduli dengan surga, apalagi neraka. Jadi mereka mendatangi Tuhan bukan karena takut pada api neraka, atau bukan karena menginginkan surga. Sama kayak kita dulu mau ngapelin pacar kita. Ya, saya pergi ke mall bukan karena takut, bukan karena ingin ketemu pacar saya, bukan. Atau saya takut pergi ke tempat yang buruk karena di sana tidak menemui pacar saya, nggak ada hubungannya di situ. Apapun yang saya lewati, saya nggak peduli. Karena tujuan saya adalah menemui pacar saya. Orang yang saya cintai. Nah, ketika Tuhan itu adalah sesuatu yang kita cintai, Mas Hendra. Kita nggak peduli lagi apa yang kita lewatkan. Mau surga, mau neraka, mau langit keberapa, lapisan-lapisan langit, kita nggak peduli. Bahkan jika Tuhan itu ada di neraka, ketika orang yang kita cintai ada di neraka, kita akan mencarinya ke situ. Jika Tuhan itu ada di tempat yang buruk, kita akan pergi ke sana. Jika Tuhan ada di surga, kita akan pergi ke surga. Tapi sayangnya Tuhan ada di tempat yang melampaui keduanya. Karena itulah kemudian bagi para pencinta, bukan orang yang penakut ya, maka dia mencari Tuhan didorong oleh cintanya, bukan oleh rasa takut ataupun keinginan akan surga. Karena mereka yang takut pada neraka atau takut ingin sama surga, mereka belum menemukan cinta sejatinya pada Tuhan. Gitu. Karena kalau sudah pernah merasakan keterhubungan dalam cinta dengan Tuhan, Mas Hendra. Yang ada hanya keheningan yang
membahagiakan tapi tak terjelaskan maksudnya. Ketika sudah pernah disentuh atau bersentuhan dengan cinta Tuhan, itu melebihi kebahagiaan apapun maksudnya. Melebihi cinta pada apapun. Ya, Oke. tak terjelaskan. Ya. Ya, itulah pentingnya mengalami ketuhanan gitu ya, Ya. Pak Wayan ya. Sulit terungkapkan dengan kata-kata. Ya. Tapi lebih lanjut ya, seperti yang disampaikan Robiah itu, ketika kemudian kita mulai meninggalkan motif pahala, motif dosa gitu ya Pak Wayan ya. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu benar-benar bisa mencintai Tuhan secara murni atau tetap membutuhkan umpan spiritual untuk menuju cinta sejatinya gitu. Sederhananya kayak gini Mas Hendra. Dulu ketika kita mencari pasangan kita, pasangan jiwa kita lah, soulmate kita, pacar kita, kita kan bukan menginginkan apa-apa. Kalau yang sejati ini, oh saya mau pacaran sama dia karena dia kaya, bukan. Yang kita inginkan dari dia, orang yang kita inginkan itu, cuman tatapan mata aja. Lebih dari itu mungkin pelukan. Tapi sesuatu yang menggetarkan itu yang kita ingin rasakan ketika ketemu soulmate kita. Itu soulmate yang kira-kira masih setara lah dengan kita. Yaitu sama-sama jiwa manusia. Kebayang nggak Mas Hendra, rasa yang lebih besar ketika jiwa alam semesta kecil mencintai jiwa alam semesta yang lebih besar. Kita ketemu pasangan hidup kita yang sama-sama jiwa semesta kecil aja sudah getaran cinta itu saja sudah luar biasa. Sehingga ketika kita mencarinya dalam bentuk cinta itu, yang lain-lain sudah nggak penting lagi, pahala. Dekat saja sudah, ya bisalah dibayangkan coba. Bayangkan ketika kita pacaran gitu aja sederhananya. Luar biasa kan rasanya. Getarannya berbeda. Dapat sentuhan sedikit saja sudah. Benar nggak Mas Hendra? Kita tatapan sedikit aja sudah. Wah, gitu. Mas Habib ini yang lagi pacaran. Nah, bayangkan kalau kita disentuh sama jiwa yang agung gitu, Mas Hendra. Yang lain-lain sudah nggak penting. Ya. Ada ketakutan kalau kita bawain sesuatu buat pacar kita takut ditolak. Sementara jiwa yang itu nggak pernah menolak apapun yang kita persembahkan. Kebayang nggak Mas Hendra? Perjumpaan getarannya kayak apa gitu. Wah, susah dibayangin. Susah diceritain Mas Hendra. Gimana kalau misalnya, karena kan ini kalau aku lihat teman-temanku dulu ya Pak Wayan ya, yang pernah belajar di pesantren itu kan, dia kemana-mana pengen menemukan Tuhan gitu ya, mencari Tuhan gitu. Nah, di dalam beberapa ajaran Thorikot itu Pak Wayan, beberapa murid yang sudah levelnya udah tinggi gitu, dia itu ditunjukkan sama si mursyid wujud Tuhan yang benar-benar hakiki gitu, yang sejati gitu. Iya, bahwa semuanya adalah manifestasi atau ciptaan atau cipratan ilahi gitu. Tapi yang sejati itu, si mursyid itu mengatakan ini, kita benar-benar berenang-renang di dalamnya. Ini kita dilingkupi sesuatu olehnya gitu kan, dan bisa kita saksikan dimanapun karena semuanya terlingkupi oleh ini gitu. Dan kayaknya ya ini ya tidak berawal dan tidak berakhir, dan dia kekal dan dia berbeda dengan makhluk gitu. Nah, di saat kemudian kita bisa menjadi atau kemudian menemukan sebuah kesadaran ruang seperti ini gitu Pak Wayan, kan
kita bisa menjadi ruang buat emosi, ruang buat pikiran kita, Ya. bahkan ruang buat tubuh kita, bahkan ruang buat banyak orang, sehingga kita akan membiarkan orang lain apa adanya, bahkan menjadi ruang buat Ya. bumi, rembulan, matahari, dan lain sebagainya gitu. Bagaimana kalau ada orang menemukan ketuhanan dari perspektif ini, menurut Pak Wayan seperti apa? Ya enggak apa-apa Mas Hendra. Karena begini Mas Hendra, sebagai laki-laki, kita pasti ingin ketemu seorang wanita yang kita cintai. Sepanjang hidup kita mungkin sudah sering menemukan wanita. Di mana-mana kita ketemu wanita, tetapi wanita yang menyentak hati kita, yang menggetarkan kita itu kan mungkin cuma satu. Beda kan? Kita melihat wanita di mana-mana. Tapi wanita yang menggetarkan hati kita berbeda dengan wanita yang kita temui di mana-mana. Wanita mungkin melihat laki-laki di mana-mana. Tapi laki-laki yang bisa membuat dirinya bergetar, berarti yang dia lihat bukan lagi laki-laki, tapi sesuatu yang ada di dalamnya. Maka ketika cinta ketemu cinta, lagunya seperti ini Mas Hendra. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau mandi, ingat kamu. Kan begitu lagunya. Mau tidur, ingat kamu. Jadi lagunya siapa sih? Maya Estianty ya? Saya lupa. Aku mau makan, ku ingat kamu. Iya. Jadi ketika orang sudah menemukan cinta itu pada Tuhan, Mas Hendra, dia bisa melihat di mana-mana ada ciptaan. Tapi ketika dia menemukan sesuatu pada ciptaan itu, di situ tiba-tiba dia melihat semuanya. Adalah dia. Bukan ciptaan lagi, tapi adalah dia. Jadi mau makan, dia lihat ada Tuhan dalam makanan. Sehingga dia berdoa berterima kasih. Mau tidur, dia berterima kasih. Mau bernapas, dia berterima kasih. Mau mandi pun dia berdoa. Karena bukan mandi itu bukan karena dia diajarkan untuk berdoa sebelum mandi. Bukan begitu. Pada saat mandi, bukan. Pada saat dia mandi, yang dia ingat itu Tuhan. Maka dia berdoa. Bukan karena dia mandi, maka dia ketemu Tuhan. Bukan karena dia mau bertemu Tuhan, maka dia berdoa dalam mandi. Tidak. Karena dia sudah bertemu Tuhan, maka dia mandi dalam doa. Air pun dia lihat Tuhan yang akan membersihkan seluruh dirinya. Kalau orang Bali kan melukat ya. Menatap cahaya matahari, dia melihat cahaya Tuhan. Gitu. Karena apapun yang dia lakukan, yang dia ingat Tuhan. Gitu. Itu. Tapi itu kan cinta, tanda petik. Ini sufi punya nih. Sufi punya. Tapi kalau kita mengalami seperti itu, bukan seorang sufi pun kita mengerti apa yang dialami seorang sufi gitu. Ya, seperti itu Mas Hendra.